Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak W dalam pelajaran matematika menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, khususnya tabung. Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan, marilah kegiatan pertemuan kali ini kita bahas dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran sampai akhir pembelajaran di pertemuan kali ini. Gimana kepada anak-anak? Harapan saya semoga anak-anak beserta keluarga senantiasa sehat, senantiasa kondisi prima. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas bangun ruang silengkung tabung. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, tabung itu banyak sekali contohnya. Di gambar ini ada tempat penampungan air, ada pralon, ada kaleng, ada tabung pemadam kebakaran. Ini adalah. Kemudian ada bentuk ini tabung yang mungkin seperti rumah huni. Oke, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah anak-anak nanti diharapkan yaitu diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur atau bagian tabung. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menentukan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung nanti ada yang di buku lain, ada yang mengatakan luas sisi tabung atau luas tabung. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan volume tabung. Kemudian bagian-bagian tabung atau unsur-unsur tabung. Nah, di sini disajikan gambar. Yang pertama yaitu adalah garis AB, yaitu garis AB dan garis CD atau DC. Ini adalah disebut diameter lingkaran atau diameter sebuah tabung. Kemudian ada garis OA, ada garis OB atau garis BD atau garis BC. Ini disebut jari-jari dengan notasi huruf R. Dan yang berikutnya ada garis AD, ada garis CB atau mungkin juga OP di sini. Itu adalah sebagai tinggi dari tabung. Kemudian tabung itu ada sisi yang di atas, yaitu ini sisi yang di atas. Yang di atas itu adalah lingkaran, kemudian sisi alasnya juga lingkaran, kemudian sisi yang tegak ini. Nah, sisi yang tegak ini di tabung dinamakan selimut. Jadi kalau di prisma sisi tegaknya yang namanya sisi tegak, bentuknya bidang datar. Tetapi kalau di unsur tabung atau di tabung sisi tegaknya berupa garis lengkung. Nah, nanti bentuknya seperti persegi panjang. Nah, nanti akan kita nah, sebelum berlanjut, di sini ada tayangan berkaitan dengan sebuah tayangan berkaitan dengan tabung. Oke. Di sini disajikan sebuah tabung. Jadi ada tabung, kemudian tabung di situ bisa dibuka. Kita buka jaring-jaringnya, jari-jari. Nah, setelah dibuka ternyata di sini yang di atas berupa lingkaran, yang di bawah berupa lingkaran juga. Kemudian sisi lengkungnya tadi ternyata ini persegi. Nah, ini kerangkanya. Kerangka dari sebuah tabung. Sehingga tabung di sini terdiri dari 3 sisi, atas, bawah, dan sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya berupa sebuah persegi panjang. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung. Jadi kalau tabung dibuka sisinya atau bajunya gitu istilahnya, itu ternyata berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah berkaitan dengan sisi atau unsur-unsur dari sebuah tabung. Nah, ini animasinya. Jadi ini ada gambarnya berupa sebuah tabung. Ya, itu tadi adalah animasi dari sebuah tabung. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba membahas berkaitan dengan permukaan tabung. Nah, tadi di sana tadi tabung setelah dibuka
jaring-jaringnya ternyata yang atas ini lingkaran. Jadi yang atas ini lingkaran, yang bawah ini adalah juga lingkaran. Kemudian selimutnya ini tadi ternyata berbentuk sebuah persegi panjang. Sehingga nanti kalau disuruh mencari luas dari permukaan tabung mudah, yaitu tinggal luas lingkaran tambah luas selimut tambah luas lingkaran. Nah, kita akan coba mencari yaitu luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tadi adalah luas alas ditambah luas atas ditambah selimut. Nah, sekarang untuk alas dan atasnya nggak ada masalah karena bentuknya berupa lingkaran. Anak-anak sudah kenal dengan luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Sekarang kita akan mencoba luas dari selimut tabung. Oke, luas selimut tabung. Jadi ini ada luas selimut tabung yaitu bentuknya persegi panjang. Maka luas selimut tabung itu seperti persegi panjang yang anak-anak udah kenal, yaitu adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang tadi lebarnya ini adalah tinggi. Jadi lebarnya ini adalah tinggi. Ya, jadi ini adalah lebarnya ini tinggi dan panjang itu adalah dari ujung iri dengan ujung kanan. Ini kalau kita temukan ternyata ada di sepanjang lingkaran atau sebagai keliling lingkaran. Ini 2 pi r. Maka yang namanya luas dari tabung itu adalah panjangnya 2 pi r, kemudian lebarnya kali T. Maka luas dari permukaan luas dari selimut tabung yaitu 2 pi r T. Atau boleh juga yaitu anak-anak menuliskannya sebagai karena 2R ini adalah diameter, jadi dalam bentuk lain boleh menuliskannya dengan pi dt. Jadi ini. Jadi boleh nanti luas dari selimut tabung. Jadi luas selimut tabung dengan luas permukaan tabung beda ya. Kalau permukaan tabung itu dari luas lingkaran tambah selimut tambah lingkaran. Sehingga luas permukaan tabung yang sisi tegak atau selimut itu adalah 2 pi r kali T atau pi dt. Nah, kalau saya ini memudahkannya pedet, yaitu pi dt. Pedet untuk memudahkan mengingatkan, saya menyebutkannya pedet. Nah, kemudian kalau begitu luas seluruhnya dari permukaan tabung adalah tadi luas alas, yaitu berupa lingkaran. Jadi luas lingkaran. Luas selimut berupa persegi panjang. Luas atas juga berupa lingkaran, di mana luas lingkaran anak sudah kenal, yaitu adalah pi r kuadrat ditambah tadi yaitu luas persegi panjang atau luas selimut tadi 2 pi r T. Mau pakai pi dt boleh, silahkan. Kemudian luas lingkaran yang kedua atas adalah pi r kuadrat, sehingga ini ada luas lingkaran, jadi ada dua luas lingkaran, maka jadi luasnya adalah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali T. Nah, ini adalah luas permukaan tabung, sehingga luas permukaan tabung itu terdiri dari selimut dan 2 lingkaran. Kalau memudahkannya itu. Jadi luas permukaan tabung terdiri dari 2 lingkaran dan selimut tabung. Nah, selimut tabung selain 2 pi r T, tadi boleh juga anak-anak menuliskan pi dt atau pedet. Sehingga dari dua suku ini ada 2pi, ada 2pi dikeluarkan, ini ada R dikeluarkan menggunakan sifat asosiatif, maka luas permukaan tabung, kalau anak-anak mau menghafalkan rumusnya berarti 2pi R kali R ditambah T. Nah, ini adalah luas permukaan tabung secara keseluruhan. Tetapi nanti kalau permukaan tabungnya tanpa tutup, berarti enggak 2pi R lagi. Jadi bukan 2 pi r kuadrat lagi, tapi cukup pi r kuadrat ditambah 2 pi r T. Jadi bedanya di situ ya. Kalau ini luas tabung seluruhnya, ada tutup, ada alas. Jadi kalau nanti tabung tanpa tutup, berarti lingkarannya hanya satu. Jadi boleh seperti ini. Jadi 2 pi r, R tambah T, atau 2R itu adalah diameter. Jadi boleh pi D kali R ditambah T. Jadi ini bentuk lain, jadi silakan. Jadi konsepnya luas permukaan tabung, luas lingkaran 2, jadi ada 2 lingkaran ditambah selimut. Nah, yang baru adalah luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu pi dt
atau pedet atau 2 pi RT. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba mencari volume tabung. Nah, volume tabung itu sama dengan volume prisma. Jadi kalau anak-anak dulu waktu di kelas 8 pernah belajar bangun ruang sisi datar, volume tabung identik dengan volume prisma. Karena yang namanya tabung itu sebenarnya adalah prisma. Prisma yang alasnya berupa lingkaran. Sehingga kalau begitu luas dari volume dari tabung itu adalah luas lingkaran gitu ya. Jadi ini luas alas kali tinggi, di mana alasnya berupa lingkaran. Ini luas lingkaran kali tinggi. Jadi volume tabung itu adalah pi R kuadrat kali T karena alasnya berupa lingkaran, di mana luas lingkaran pi R kuadrat dikali T. Nah, ini adalah volume dari tabung. Nah, kemudian yang berikutnya kita dengan soal di sini ada sebuah tabung gitu ya. Ada sebuah tabung yang diketahui jari-jarinya, ada sebuah tabung mempunyai jari-jari 7 gitu ya. Jari-jarinya 7. Kemudian dari situ dan tinggi tabung adalah 20 cm. Kemudian dari situ jika pi 22/7 maka tentukan luas selimut tabung, luas permukaan tabung, volume tabung. Jadi ada selimut, ada permukaan tabung. Sehingga kita akan mencoba menjawab yang pertama nanti mencari luas si selimut tabung, di mana anak-anak sudah kenal luas selimut tabung, yaitu kita pilih warna hitam. Luas permukaan tabung berarti sama dengan, berarti boleh 2 pi R kali T, atau boleh juga anak-anak pi kali D kali T. Silakan yang mana. Tetapi kalau saya mau memudahkan, saya pakai yang pi dt pedet. Berarti dari situ 22/7 dikali diameter, saya pakai diameter, karena jari-jarinya 7 maka jadi 14. Dikali tingginya 20. Maka ini kan boleh disederhanakan. Ini 2, maka muncul di situ 44 dikali 20, maka nilainya 880 cm persegi. Nah, ini adalah luas dari selimut tabung. Kemudian yang berikutnya kita mencoba mencari luas dari permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung itu tadi adalah luas permukaan tabung itu bisa dicari tadi apa? 2 kali luas lingkaran, yaitu atas dan bawah, ditambah luas dari selimut. Nah, luas selimutnya nggak perlu dicari lagi karena udah tahu. Maka muncul di sini 2 kali 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7. Nah, R kuadrat ditambah 880 karena sudah tahu tadi. Maka ini kan boleh disederhanakan. Nah, ini muncul berarti 44 dikali 7 ditambah 880. Maka ini ada 44 dari 7 berarti ini kan 8, berarti 308 ditambah 880. Maka hasilnya adalah 1188 cm persegi. Ini adalah luas dari permukaan tabung seluruhnya. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 kali lingkaran ditambah luas selimut. Nah, selimutnya tadi sudah ketemu 880. Dan yang berikutnya volume tabung. Nah, volume tabung itu adalah apa? Yaitu luas alas kali tinggi. Maka di sini adalah
berarti luas alas dikali tinggi. Nah, berarti berapa? Berarti luas alasnya lingkaran, berarti 22/7 kali 7 kali 7 kali tingginya 20. Maka kalau begitu muncul, ini kan disederhanakan, di 154 dikali 20, itu hasilnya berarti 38, berarti 3080 cm. Nah, ini berkaitan dengan luas dan volume dari tabung. Jadi luas permukaan tabung, sekali lagi, 2 kali luas lingkaran ditambah selimut. Kalau Anda pakai yang rumus tadi, boleh. Kalau mau pakai yang ini, pakai yang 2pi R atau R ditambah T, silakan. Satunya lagi pakai pi kali D kali R ditambah T, silakan. Mau pakai ini boleh, mau pakai yang itu monggo. Bisa harapan saya, konsep luas permukaan tabung itu adalah 2 lingkaran ditambah selimut. Dan volumenya luas alas kali tinggi. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Itu berkaitan dengan sebuah tabung mempunyai volume 6.160 cm3. Jika tingginya 10 dan pi 22/7, maka tentukan panjang jari-jari tabung dan luas permukaan tabung. Nah, di sini yang pertama kita akan coba menjawab, yaitu panjang jari-jari dari tabung. Nah, untuk mencari panjang jari-jari tabung, anak-anak jangan langsung R sama dengan, tidak akan bisa atau belum bisa. Maka untuk memudahkannya, kita menjawabnya dari yang diketahui. Nah, dari soal ini yang diketahui volume, maka kita tulis dulu volume. Itu adalah pi R kuadrat T. Nah, ini. Jadi, volume dari tabung adalah luas alas dikali tinggi. Maka muncul di sini 6.160 itu adalah P-nya 22/7 dikali R-nya belum tahu, dikali tingginya 10. Nah, ini kan boleh 10 dengan ini kan boleh disederhanakan. Kemudian langkah berikutnya apa? Berarti ini 666, ini bisa dibagi. Saya bagi 11, saya bagi 11, ini 2, ini saya bagi 11, berarti kan dapat 5, karena 55, bisa 6, berarti 56. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya, kita akan mencoba, nah ini, setelah sini, 56 itu sama dengan 2/7 dikali R kuadrat. Oh, kalau begitu, R kuadrat itu adalah 56 dikali kebalikannya, 7/2. Maka ini sederhanakan muncul 28. Oh, kalau begitu, R adalah akar dari 28 dikali 7. Kemudian kalau ada bentuk akar bilangan dalam bentuk perkalian, saya sarankan jangan dikalikan, tapi difaktorkan lagi. Ternyata 28 itu 4 kali 7. Nah, ini kali 7. Oh, kalau begitu, akar 4 adalah 2, kali 7 kali 7 itu 49, di akar itu 7. Oh, berarti jari-jarinya 14. Sehingga di tabung itu yang tingginya 10, pi-nya 22/7 dengan volume 6.160, ternyata jari-jarinya 14. Nah, yang berikutnya disuruh mencari luas permukaan tabung. Nah, kita akan mencoba mencari luas permukaan dari tabung. Luas permukaan dari tabung tadi adalah sama dengan, yaitu apa? 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, ini boleh. Atau boleh juga, yaitu apa? 2pi kali R, R ditambah T. Nah, saya pakai yang kedua ini. Maka di situ muncul 2 dikali
22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah 10. Oh, kalau begitu ini kan boleh sederhanakan. Ini 2. Oh, kalau begitu muncul 44 kali 2 berarti ini 88 dikali 24. Berapa itu? Ya kita coba cari. 88 kali 24. Nah, ini 2. 22 kali kan berarti 35. Kali 2, 6. Kali 2, 17. Jadi dijumlah 2, 1, 9, 10 berarti 11. Berarti ada 2112 cm persegi. Nah, sekali lagi untuk mencari luas permukaan tabung bentuknya banyak sekali. Kalau kita menggunakan yang 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut, maka kita harus mencari luas selimut, kita mencari luas lingkaran. Nah, tadi kan ada bentuk lain yaitu 2πr kali R ditambah T, atau boleh juga Pi kali D dikali R per T. Jadi silakan anak pakai yang mana, pilih sendiri yang mudah bagi anak-anak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Disimak sampai akhir, kemudian dicatat, tetapi nanti juga akan saya buatkan ringkasan materinya dalam bentuk PDF. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas anak-anak mencermati dari awal sampai akhir video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belum benar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.